Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, bertemu lagi di channel Buka Buku. Belajar menyenangkan bersama Ibu Wulan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita bersama-sama berdoa. Semoga pelajaran hari ini dapat berguna dan bermanfaat serta menyenangkan. Pembelajaran kita hari ini adalah untuk kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran ke-6. Sebelumnya, kamu telah mengenal dan berlatih bagaimana melakukan permainan engklek. Ayo, kita mengenal dan berlatih permainan tersebut lebih lanjut. Permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia. Sebelumnya, kamu telah mengenal dan mempelajari permainan tradisional tersebut. Apakah kamu masih ingat cara memainkannya? Ceritakan apa yang kamu ketahui kepada teman satu kelompok. Tahukah kamu, permainan tradisional engklek dapat dimainkan dengan beberapa cara yang berbeda. Permainan tradisional engklek dikenal juga dengan istilah angklek atau inkling. Permainan engklek merupakan permainan berjalan atau melompat dengan menggunakan satu kaki pada bidang datar dengan peraturan yang disederhanakan dan disepakati oleh para pemainnya. Permainan tradisional ini memiliki banyak variasi tergantung kesepakatan yang memainkannya. Berdasarkan penelitian, ditemukan 43 jenis permainan engklek. Namanya pun berbeda-beda di tiap daerah. Istilah engklek yang biasa digunakan di daerah Jawa. Pola petak engklek ada 11 macam. Yang biasa digunakan di Jawa, jenis engklek ebrek dan engklek gunungan. Bagaimana di tempat tinggalmu? Apakah kamu juga menemukan permainan sejenis engklek? Disebut apakah permainan engklek di lingkungan tempat tinggalmu? Sebelumnya, kamu juga telah belajar keterampilan dasar yang diperlukan dalam permainan engklek. Apa saja keterampilan dasar tersebut? Diskusikan secara berpasangan dan tuliskan hasilnya. Keterampilan dasar tersebut meliputi kelincahan dalam melompat, ketelitian agar tidak menginjak garis, dan kecerdasan pada saat memiliki rumah. Salah satu alat yang digunakan dalam permainan engklek adalah gacuk. Gacuk tersebut dilemparkan ke kotak-kotak tertentu pada kotak-kotak yang terdapat pada pola sesuai aturan bermain. Pada permainan kali ini, kamu akan mempraktekkan memindahkan gacuk dengan menendang. Perhatikan penjelasan dan peragaan dari guru. Selain itu, kamu akan bermain engklek dengan pola petak yang berbeda-beda. Sebelumnya, perhatikan pola petak engklek berikut. Ini adalah pola engklek dengan disebutnya adalah pola pesawat. Dan yang ini adalah pola petak engklek yang disebut pola gunung. Dan yang ini adalah pola petak engklek yang disebut pola baling-baling. Tulis pengalamanmu bermain engklek bersama teman-temanmu dengan menjawab pertanyaan berikut. Keterampilan dasar apa saja yang kamu perlukan dalam bermain engklek? Jelaskan. Jawaban nomor 1. Ada 3 gerak dasar yang diperlukan, yaitu kelincahan, ketelitian, dan kecerdasan. Kelincahan saat melompat, ketelitian agar tidak menginjak garis,
Kemudian kecerdasan saat memilih rumah atau kotak dalam permainan engklek. 2. Apakah kamu dapat melakukan keterampilan dasar tersebut dengan baik? Jelaskan. Jawabannya adalah ya, saya dapat melakukan keterampilan dasar tersebut, terutama soal kelincahan. Kelincahan saya saat melompat cukup baik. Kemudian kecerdasan saat memilih rumah atau kotak dalam permainan engklek. Pertanyaan nomor 3. Apa rencanamu untuk meningkatkan keterampilan tersebut di masa yang akan datang? Jawabannya adalah rencana saya adalah banyak berlatih keseimbangan, kejelian, kelincahan, dan melompat. Pertanyaan 4. Sikap apa saja yang harus kamu tunjukkan ketika bermain engklek dengan teman yang berbeda-beda? Jawabannya adalah tidak bermain curang, saling menghargai, tidak membeda-bedakan teman, tidak saling bertengkar satu sama lain, dan tidak mengelompokkan suatu bagian. Pertanyaan kelima, apakah dalam permainan engklek diperlukan kerjasama yang baik dalam pemainnya? Jelaskan. Jawabannya adalah ya, permainan engklek membutuhkan kerjasama semua pemain. Pemain harus bermain secara bergiliran. Selain itu, semua pemain harus mengawasi pemain lainnya agar tidak terjatuh atau berbuat curang. Pertanyaan 6. Apa yang terjadi jika tidak ada kerjasama yang baik antara pemain engklek? Jawabannya adalah akan terjatuh, cedera, dan terjadi permusuhan antar pemain engklek. Oleh sebab itu, dalam bermain engklek membutuhkan kerjasama yang baik. Dalam permainan ini, seorang pemain juga harus siap kalah dan menang, sehingga tidak terjadi pertengkaran. Kemudian diskusikan jawabanmu dengan teman dalam kelompok. Tentunya kamu masih ingat cerita tentang sikap membantu bersama. Apakah kamu masih ingat gagasan pokok tentang cerita tersebut? Diskusikan hal tersebut secara berpasangan dengan temanmu. Sekarang dengarkan gurumu membacakan kembali cerita tersebut. Buatlah ringkasan dari teks lisan tentang wedang jahe pada bagian berikut dengan menuliskan kembali terlebih dahulu gagasan pokok dan gagasan pendukung.
Minuman tradisional Indonesia memang mengagumkan, enak dan sehat bagi tubuh. Selanjutnya kita akan menemukan untuk gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Paragraf ke-1, gagasan pokoknya adalah wedang jahe adalah minuman yang terbuat dari jahe khas Jawa Tengah yang memberikan rasa hangat bagi tubuh. Gagasan pendukungnya yang ke-1, Udin kehujanan saat pulang dari sekolah. Ia kemudian merasa kurang sehat dan kedinginan. Gagasan pendukung kedua, ibu membuatkan wedang jahe untuk Udin agar segera pulih. Paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah bahan-bahan wedang jahe adalah jahe dan gula pasir atau gula merah. Kemudian gagasan pendukung paragraf kedua, 1. Bahan tambahan berupa kayu manis dan serai untuk menambahkan rasa dan aroma. Gagasan pendukung 2, semua bahan direbus hingga mendidih dan harum. Untuk meredakan gejala kurang sehat, wedang jahe sebaiknya diminum segera setelah mendidih. Paragraf 3, gagasan pokoknya adalah wedang jahe buatan ibu sudah siap. Gagasan pendukung paragraf 3, 1. Udin meminum wedang jahe buatan ibu. 2. Rasa dingin dari tubuh Udin perlahan hilang. 3. Udin bisa tetap belajar matematika untuk ulangan besok. Setelah kita menemukan dan menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, kemudian kita menuliskan untuk ringkasan dari teks lisan tentang wedang jahe buatan ibu tersebut. Ringkasannya adalah sebagai berikut. Udin kehujanan saat pulang sekolah yang membuat tubuhnya basah kuyup. Udin merasa kurang sehat dan kedinginan. Udin terbaring lemas sehingga ibu membuatkan wedang jahe agar Udin segera pulih. Wedang jahe terbuat dari jahe dan gula pasir atau gula merah. Bisa juga dengan menambahkan kayu manis dan serai. Wedang jahe paling baik diminum segera setelah mendidih. Setelah Udin meminum wedang jahe buatan ibu, Udin merasa tubuhnya hangat dan rasa dingin perlahan menghilang, sehingga Udin bisa tetap belajar untuk menghadapi ulangan. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahi kita keragaman, yaitu keragaman suku, agama, sosial dan budaya, hingga makanan tradisional. Keragaman tersebut perlu kita hargai dan syukuri. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan berikut. 1. Bagaimana caramu bersyukur atas keberagaman yang ada? Jelaskan. Jawabannya adalah menghargai, melestarikan, dan menjaga apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Pertanyaan kedua, apa manfaat yang kamu peroleh dari keberagaman yang ada? Jawabannya adalah keberagaman yang ada bermanfaat untuk alat pemersatu bangsa dan menumbuhkan sikap nasionalisme. Baiklah, simpulan pelajaran kita hari ini adalah 1. Dapat mengetahui pola permainan engklek, yaitu pola pesawat, pola gunung, dan pola baling-baling. 2. Dapat mengetahui keterampilan dasar bermain engklek, yaitu kelincahan dalam melompat, ketelitian agar tidak menginjak garis, dan kecerdasan saat memilih rumah. 3. Dapat mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari cerita wedang jahe buatan ibu. Selanjutnya silakan kalian mengerjakan latihan soal yang sudah diberikan. Setelah dikerjakan, kemudian kalian serahkan kepada Bapak dan Ibu guru kalian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat
berguna, serta sebagai pemahaman dan penguatan kalian dalam belajar. Tetap terus ikuti video-video pembelajaran kami selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.